Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran untuk pertemuan ke-13. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan 13. Kita hari ini akan membahas kembali lagi ke 4P ya, yaitu marketing mix. Udah pernah kita membahas tentang produk. Sekarang kita membahas yang selanjutnya ya. Udah produk, sudah service, sekarang masuknya ke yang price. Oke, di sini price. Jadi kita akan bahas tentang ini, developing pricing strategies and programs. Jadi bagaimana kita mengembangkan strategi pricing kita, karena ternyata untuk menentukan sebuah harga itu memerlukan strategi, bukan hanya misalnya habisnya berapa, kita mau jual berapa. Bukan cuma itu, tetapi kita jual berapa, alasannya apa, nanti strategi kita seperti apa, kayak gitu ya. Oke, jadi yang namanya pricing ada low pricing, high pricing, ini istilah-istilah aja, sama ada fixed pricing. Kenapa ada bentuk-bentuk seperti ini? Karena gitu ya, pricing yang zaman sekarang itu, zaman now, itu bargainingnya antara buyer dan seller itu sama-sama kuat. Bargaining ya, daya tawar gitu. Kalau buyer itu mudah membandingkan harga dari beberapa merek. Sekarang harga itu bisa dibandingkan satu sama yang lain, tinggal buka aja marketplace online gitu ya. Barang A di sini jual ini, barang B jualnya di sini. Kalau dulu mungkin agak sulit ya, kita harus ke toko sebelah, terus habis itu bandingin dan sebagainya, lebih sulit. Tapi kalau sekarang kita tinggal klik, ketemu tuh samping-sampingan, harganya ini 5.000, yang ini 1.000, sejauh itu kan kelihatan. Terus bisa mencari harga sesuai dengan yang diinginkan, sesuai sama kualitasnya. Kalau misalnya adanya harganya mau cari yang 2.000 itu ada, mau cari yang 10.000 ada, mau cari yang 100.000 pun ada, dengan barang yang sebenarnya sama, bedanya hanya di kualitas. Jadi kan variasinya akan lebih banyak gitu ya. Jadi buyer bargainingnya kuat juga, lalu bisa mendapatkan penawaran. Sedangkan seller juga ada kelebihannya, yaitu mudah melakukan monitor perilaku konsumen dan menyesuaikan harga. Jadi bisa kelihatan gitu, misalnya kita naikkan harga, oh ternyata berkurangnya drastis nih, berarti apa yang harus dilakukan. Kenapa kok bisa tahu kayak gitu? Karena semuanya kan digital ya. Maupun kalian belanja secara retail langsung beli di toko, tapi catatannya itu kan digital. Nah kalau catatannya digital itu akan lebih mudah untuk ditelaah ulang gitu ya. Setelah tutup tokonya nanti kelihatan, atau rekap toko di dalam 1 bulan itu kelihatan, oh karena peningkatan ini nanti hasilnya seperti ini, itu kelihatan semua. Oke, jadi seller pun juga akan mempunyai bargaining power, akhirnya dia bisa menyesuaikan harga. Selanjutnya bisa memilih konsumen yang akan diberikan penawaran spesial. Misalnya kalian adalah pelanggan tetap atau pelanggan spesial. Misalnya gimana? Pernah kan dapat tawaran misalnya hari ulang tahun. Kok bisa? Sekarang itu lebih mudah karena datanya itu udah dapat semua, data tanggal lahir, data nomor HP gitu ya. Jadi ketika kalian ulang tahun nanti dikirimkan penawaran untuk khusus untuk ulang tahun misalnya kayak gitu. Jadi dari sisi seller juga punya kelebihan di zaman pricing zaman sekarang gitu. Nah, ketika tadi sudah kita bahas pricing zaman sekarang, kita masuk ke psikologi. Jadi harga itu dan konsumen itu ada psikologi terhadap harga gitu ya. Jadi ketika ngeliat harga itu bukan cuma angka, tetapi mempengaruhi bagaimana pola pikir dari konsumen. Saya yang pertama adalah reference price, yaitu harga acuan. Reference kan acuan ya. Price adalah harga, jadi harga acuan. Maksudnya kayak gimana? Misalnya gini, saya pernah beli barang A gitu, saya terakhir bayar itu 5.000, tapi sekarang ternyata harganya 7.000. Jadi mahal apa murah? Mahal. Kenapa? Karena saya membandingkan atau melihat harga dari acuannya, yaitu harga terakhir dibayar. Misalnya harga termahal sebuah barang itu adalah 10.000, saya beli harga 5.000. Terkesan murah atau mahal? Murah. Kenapa? Karena dibandingkan harga yang termahal
dia lebih murah gitu ya. Jadi ada acuannya. Jadi ketika harga ditetapkan itu pasti dia akan membandingkan dengan barang lainnya. Bisa sejenis atau substitusi. Tapi dengan harganya gimana? Lebih tinggi atau lebih rendah? Misalnya dengan harga termurah. Ada barang A itu harganya misalnya termurahnya 1.000. Ada yang jual 2.000, ada yang jual 3.000. Nah, kualitasnya sama nih gitu ya. Cuma bedakan keuntungan-keuntungan gitu ya. Nah, terus akhirnya kita sebagai pembeli akan melihat itu secara psikologi akan berbeda. Kenapa? Karena kita acuannya kepada harga yang termurah. Mungkin yang termurah udah nggak bisa kita dapatkan, berarti yang harga selanjutnya adalah harga 2.000 misalnya kayak gitu. Gitu ya. Terus habis itu ada harga pesaing ini juga. Jadi yang tadi saya maksudkan. Jadi kalau harga toko sebelah itu juga akan mempengaruhi bagaimana psikologi konsumen terhadap harga yang kalian tetapkan. Kayak gitu maksudnya. Oke, seperti itu ya. Seperti ini. Harga layak ini adalah cocoknya. Jadi barang A. Misalnya ballpoint. Aku nanya ballpoint cocoknya harganya berapa. Misalnya kalian jawabnya 2.000. Kalau saya jual ballpoint tersebut harganya 20.000, kalian pasti gak akan beli. Kenapa? Karena kalian memiliki acuan harga dari harga layak menurut kalian sendiri. Nah, itu psikologi kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada price quality inference. Jadi kalau di sini adalah harga itu menunjukkan kualitas. Psikologinya orang kayak gitu. Misalnya high price biasanya adalah high quality. Yaitu perceive ya. Jadi apa yang mereka pikirkan gitu ya. Tapi nggak tahu kenyataannya nanti gimana. Kalau misalnya sesuai sama perceive mereka berarti ya sukses ya. Satisfy mereka akan puas. Kalau nggak sesuai sama ekspektasi mereka nanti dia akan tidak satisfy gitu ya, tidak puas. Kayak gitu aja sih. Oke, selanjutnya ada price endings. Ini pengaruh sering terjadi gitu ya di toko-toko gitu. Yaitu yang pertama angka ganjil. Daripada angkanya nulisnya gini ya, 300 gini, mending harganya adalah 299. Beda harganya, emang beda ada $1 di situ. Tetapi misalnya 0,99 ya misalnya gitu ya, sangat kecil gitu. Tapi kalau ngelihat dari sini sebenarnya orang cenderungnya ngelihat angka yang di depan. Oh 2, ini sebenarnya 3, udah masuk kepala 3. Kok ini masuknya kepala 2, nah kayak gitu. Berarti kan secara psikologi dia akan pengaruhi gitu ya. Terus selanjutnya juga mungkin ada makna angka gitu ya. Ada 6, 8, 9. Ini biasanya yang disukai oleh tradisi-tradisi Cina gitu ya. Angka 8 karena infinity, 9 angka tertinggi gitu ya. Terus selanjutnya ada misalnya tulisan keterangan harga, misalnya limited time atau sale gitu. Biasanya akan pengaruhi. Jadi misalnya harganya cuma turunnya itu Rp100, tapi kalian kotai terus ada tulisan kotakin gitu, terus warnanya kuning, terus ada tulisan sale kayak gitu. Padahal turunnya cuma Rp100, kelihatannya akan jadi lebih menarik gitu secara psikologi terhadap harga yang kalian tulis di situ gitu ya. Atau istilahnya kayak Senin harga naik, gunanya buat apa ya? Itu kan pricing aja kan sebenarnya. Jadi itu pricing untuk mempengaruhi psikologi kalian. Oh berarti aku harus beli sekarang kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah sekarang ada beberapa consideration atau pertimbangan dalam menentukan sebuah harga. Ada 6 pertimbangan. Pertama tujuannya gimana, analisisnya gimana, biayanya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah memilih tujuan penentuan harga. Jadi ternyata untuk menentukan harga itu ada tujuannya gitu ya. Apakah kita untuk survival, jadi untuk bertahan hidup, setidaknya nutup aja pengeluaran kita, atau untuk profit yang setinggi-tingginya, atau sebenarnya tujuan kita adalah untuk mengejar market share. Jadi kita harus murah gitu ya biar bisa lebih luas. Atau memang kita mau perubahan harga, jadi harganya berubah nanti gitu ya, setelah berjalan akan berubah harganya. Atau kita ngikutin produk quality. Jadi kalau misalnya kita berani set harga tinggi sekali, kenapa? Karena quality kita akan tinggi. Nah kayak gitu kan berarti tujuannya adalah gunanya produk quality gitu, pricingnya, strateginya seperti itu. Oke, yang pertama adalah memilih tujuan. Nah ketika sudah menentukan misalnya tujuannya apa, selanjutnya adalah menganalisa permintaan. Maksudnya gimana gitu ya. Jadi harga itu kan
apa yang dibayarkan oleh pelanggan ya. Jadi yang pertama itu ada istilahnya kalau di ekonomi itu sensitivitas harga. Jadi kalau harganya naik itu gimana, nanti kalau harganya turun itu gimana gitu ya. Sensitivitas ya. Jadi sebesarnya perubahan permintaan karena perubahan harga misalnya. Nah, terus memperkirakan kurva permintaan gitu. Elastisitasnya seperti apa ya, seperti itu ya. Oke, ini istilah-istilah ekonomi yang biasa dipertimbangkan untuk masalah permintaan. Karena pricing itu akan mempengaruhi permintaan gitu ya. Permintaan penawaran gitu ya, harga. Yang keseimbangan itu ya. Oke. Sudah masuk di analisa permintaan, sudah dianalisa, selanjutnya memperkirakan total biaya. Jadi gunanya apa sih pricing? Harga itu kan gunanya nanti dibayar sama pelanggan atau pembeli untuk menutupi biaya kita gitu ya, dan juga mendapatkan keuntungan. Intinya itu kayak gitu. Nah, itu sebabnya kalian harus mengetahui dulu jenis biayanya seperti apa, akumulasi produksinya gimana, biaya berbasis aktivitasnya gimana, variable costnya ya, terus penargetan biayanya seperti apa. Nah, biaya-biaya yang muncul dari kegiatan bisnis kalian itu harus kalian pertimbangkan dulu untuk menentukan pricingnya. Karena nggak mungkin kok kita mau, misalnya kita mau survive, strategi kita survive, tetapi ternyata pricing kita lebih rendah daripada pengeluaran kita, itu kan nggak bisa ya. Kita habis nanti, kita nggak bisa untuk sustain bisnis kita. Nah, kayak gitu berarti kan. Sehingga penting untuk mengetahui total biayanya biar bisa tahu gitu. Selanjutnya kalau sudah masuk yang di sini, menganalisa biaya, harga dan penawaran pesaing. Ingat ya, karena kita di sebuah bisnis persaingan, masih ada pesaing yang lain jualan barang yang sama. Nah, berarti kan kita bertarung harga juga ya, dalam tanda kutip ya. Biaya pesaing itu seperti apa, kita harus tahu. Karena bisa aja ternyata harga rendahnya dia karena biayanya dia itu lebih rendah daripada biaya produksi kita. Kan kita bisa cari tahu ya, kenapa dia bisa lebih rendah daripada kita. Jualan barangnya sama, cara produksinya sama, tapi kenapa dia bisa lebih rendah? Oh, ternyata misalnya order bahan bakunya lebih banyak sehingga harganya akan lebih rendah, harga bahan baku. Sehingga kalau harga bahan baku lebih rendah, nanti biayanya makin rendah. Kalau biaya produksinya makin rendah, bisa menjual barang lebih rendah harganya. Nah, kayak gitu kan berarti kelihatannya ke sana ya arahnya, sampai ke harga pesaing itu seperti apa. Nah, itu harus diketahui juga. Misalnya kita ini udah bisa bersaing sama mereka enggak ya? Harga kita kalau kita masuk, misalnya kalau kalian usaha baru ya, kita masuk, kita bisa survive enggak sama yang lain gitu. Untuk satu segmen yang sama gitu. Selanjutnya penawaran. Jadi apa yang ditawarkan oleh pesaing gitu kepada konsumen kalian gitu. Oke, ketika kita udah ngelihat pricingnya konsumen juga, selanjutnya memilih metode pemberian harga. Jadi ada istilah harga markup gitu ya, dinaikkan, ada harga imbal balik, terus harga perceived value gitu ya, harga yang tadi ya layak itu perceived value. Terus harga mengikuti, jadi misalnya pasarnya pergerakannya gini, berarti kita ngikutin. Kita tidak bisa menetapkan harga karena misalnya kayak beras, ikut harga pasar sekarang naik, berasnya ikut naik berasnya. Tapi kalau harga beras lagi turun misalnya, berarti harga beras yang kita miliki juga akan turun kayak gitu. Nggak bisa netapin harga saya naik sendiri. Ada juga harga pelelangan ya, jadi harga yang dilelang gitu ya. Harganya biasanya tidak sesuai dengan, maksudnya gimana ya, dia akan tinggi sekali gitu, tidak sesuai dengan perceived value-nya. Oke, selanjutnya ada memilih harga akhir itu ya. Perlu mengetahui tentang dampak terhadap aktivitas pemasaran, kebijakan perusahaan, risiko dari harga gitu ya, karena harga juga akan memiliki dampak ke yang lain, dampak terhadap pihak lain. Oke, seperti itu aja. Itu tadi adalah 6 langkah atau 6 pertimbangan yang perlu kalian pertimbangkan dalam menetapkan sebuah harga. Oke, sebenarnya ini ada videonya tapi nggak perlu karena kurang lebih kayak gini. Jadi saya ngangkatnya ini adalah motor VR gitu ya. Motor VR dia
Motor Indonesia mengeluarkan produk ini waktu 2017 ya. Waktu itu baru mengeluarkan motor listrik pertama di Indonesia gitu ya. Yang namanya adalah VR Q1. Waktu itu harganya yang saya pertimbangkan, saya diskusikan sama teman-teman di kelas waktu itu. Harganya sekian gitu ya. Segini. Lalu pertanyaannya bagaimana harganya gitu ya. Harga dari produk ini. Nah, waktu itu kita ya mempertimbangkannya berdasarkan 6 kategori yang tadi ya, 6 consideration yang tadi, pertimbangan yang tadi. Nah, tapi kan itu in class ya. Tapi karena ini sekarang kuliahnya online lagi-lagi, jadi kalian silahkan berkelompok, pilih satu produk deh, bebas deh. Produk gitu ya, nggak perlu yang sama kayak gini, produk apapun. Terus habis itu kalian gini aja, mendefinisikan atau mendeskripsikan tentang strategi pricingnya mereka gimana berdasarkan 6 consideration tadi, 6 pertimbangan yang tadi. Mulai dari tujuannya kira-kira buat apa, tujuan penetapan harganya buat apa kira-kira, terus habis itu nanti pricingnya gimana dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Jadi silahkan tentukan berkelompok, silahkan tentukan satu buah produk, terus kalian analisis menggunakan 6 consideration tadi. Jadi nanti hasil akhirnya bilangnya worth it gak sih harga segitu, misalnya kayak gitu. Setelah hasil dari pertimbangan itu, oh ternyata dia arahnya memang untuk seperti ini gitu. Jadi misalnya harga sekian gitu ya, dapat motor, terus motor listrik itu oh ternyata gunanya ini karena barangnya baru, barang baru biasanya harganya memang mahal, misalnya inovasi baru gitu. Ya seperti itu aja. Kita dapat akhiri, batas pengumpulannya adalah H-2 perkuliahan selanjutnya. Kita dapat akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.